Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pujo Raharjo dan Ostadz Nur Jaini dari Pesantren Al-Quran dan Teknologi Duriat Duriat Mulia. mulia. Nah, nih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah Ramadan. Ya Allah, ya Rabbi, mudah-mudahan Ramadan ini memberikan keselamatan, rahmat dan berkah kepada kita semua. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ingat loh, Ramadan kali ini harus lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Kalau umurnya 30 tahun, berarti puasanya 20 kali paling tidak. 40 tahun kurangi 10 aja, kurang lebih ya. Ya. Itu bisa 30 kali. Yang 60 tahun, setengah abad, 50 kali sudah puasa. Masya Allah. Tapi apakah dengan puasa itu naik kelas? Ini masalahnya. Dan semua itu memang kejadian-kejadian perbaikan, perubahan. Itu pasti dimulai oleh sesuatu hidayah. Nah, hidayah itu petunjuk. Apakah kita mendapat petunjuk? Bagaimana seorang preman tiba-tiba declare, aku akan berhenti sebagai pencopet gitu misalkan. Kemudian ada lagi seseorang berpindah hijrah sesuatu yang jelek ke yang lebih baik. Itu memang karena hidayah. Nah, ini nanti Ustadz Nurjaini akan menerangkan hidayah itu apa gitu ya. Silakan Tat, hidayah Tat. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang hidayah memang sesuatu yang sangat luar biasa. Karena Allah Subhanahu wa taala sebetulnya dengan apa yang kita punya sekarang dari tubuh kita, itu merupakan bagian dari hidayah dari Allah. Para ulama ada yang membagi hidayah itu menjadi 4 bagian ya, 4 bagian. Empat, ya. Yang pertama, Allah memberikan hidayatul akli. Jadi dengan akal Allah berikan kepada kita, dengan akal yang sempurna. Sebetulnya itu bagian dari hidayah. Karena kalau akal itu dioptimalkan, sebetulnya dengan akal sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk gitu kan, mana yang layak, yang tidak layak, mana yang pantas, yang tidak pantas, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Jadi dengan akal sebetulnya itu hidayah dari Allah kalau digunakan sesuai dengan kehendak Allah. Dengan akal ya. Itu ngejar. Oh, betul, hidayah ngejar, mana betul. Tadi? Ya. Yang kedua, Allah pun memberikan hidayah itu yaitu hidayatul hawas. Allah beri kita panca indera. Dengan mata kita bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Juga dengan telinga kita bisa mendengar mana yang benar dan mana yang salah. Pokoknya dengan panca indera yang kita miliki, Allah tuh sudah menuntun kita untuk mencapai kebenaran. Seandainya indera kita itu ya kita gunakan sesuai dengan kehendak yang Allah inginkan. Yang ketiga ada juga Pak, yaitu hidayatuddin. Nah, hidayah agama. Allah sekarang memerintahkan kita berpuasa gitu kan, sholat, puasalah mungkin untuk saat ini di bulan Ramadan. Itu juga hidayah sebetulnya. Di sana Allah menebar kebaikan. Dan jika akal kita gunakan, indera kita gunakan, sebetulnya orang akan menemukan mutiara yang luar biasa dari Ramadan ini, Pak. Itulah mungkin yang dimaksud dengan hidayatuddin, hidayah dari agama. Dan yang agama dulu isinya nggak petunjuk. puasa, Betul, jadi puasa gitu betul, ya. Betul, Pak itu.
yang dulu istilahnya tidak pernah berzakat, infak, Berinfak, sodakoh, sodako, apalagi wakaf, ya, kok betul. tahun ini Nah, Pak. terpancing gitu loh. Nah, itu. Oh, Itu ternyata kalau hidayatuddin namanya, Pak. ya dia ada tetangga meninggal. Ya ampun, hartanya banyak sekali. Terus kemudian pas meninggal, yang sang ayah meninggal, bukannya anaknya bersedih, malah apa ya, bersenang, bertengkar, rebutan. Ya Ya, betul, Allah Pak. gitu. Kalau gitu buat apa hartaku? Ya sudah Iya, iya, gitu betul. ya. Nah, Gitu. makanya ini Pak ya, dengan hidayatuddin, salah satunya dengan Ramadan, itu di sana Allah menyimpan mutiara-mutiara yang luar biasa yang dimaksud dengan hidayatuddin. Makanya tadi seperti contoh yang Bapak sampaikan, saya teringat dengan apa yang pernah disampaikan oleh Buya Hamka itu, Pak. Beliau pernah menyampaikan bahwa ketika mengajari anaknya, yang anak angkatnya yang mu'alaf, yang bernama Yusuf Hamka, mungkin kita sering dengar di Ya, media. Yusuf Hamka Ya, sering di TV itu. beliau adalah seorang direktur perusahaan pojok halal ya. Ya, ya. Nah, pernah menyampaikan, saya pernah dapat nasihat dari bapak saya, Buya Hamka. Kata beliau, wahai anakku, rajinlah engkau bersedekah, berbuat kebaikan bagi orang lain. Karena apa yang kamu makan itu hanya akan jadi kotoran, akan terbuang. Apa yang kamu tinggalkan dari hartamu itu hanya akan jadi warisan. Mungkin kesananya anak-anaknya, kalau anak-anaknya belum paham dengan agama, itu akan jadi rebutan, Pak. Sementara apa yang engkau sedekahkan, engkau infakkan, engkau sodakohkan, engkau wakafkan, itu akan jadi teman abadi yang mendampingi perjalanan kita yang panjang nanti menuju Allah sampai di akhirat. Itu mungkin hidayatuddin ya. Nah, yang terakhir ada juga hidayatut taufik. Nah, ini juga sama, harus kita kejar ya, karena taufik itu tidak Allah serta-merta berikan kepada seseorang kalau dia tidak ada upaya dulu. Berupaya dengan akalnya, berupaya dengan panca inderanya, berupaya dia mengejar hidayah agama. Nah, kalau semuanya sudah dia kerahkan kemampuannya untuk mengejar, maka barulah Allah turunkan hidayah taufik. Itu yang paling mahal, Pak. Ya, ya, Taufik ya. itu. Nah, itu yang paling berharga yang Allah berikan kepada kita, yang bisa merubah segala-galanya menjadi lebih baik gitu. Dari situ hidayatul tauhid tadi Ya, menjadi nambah lagi hidayah din gitu ya. Din, betul. Nah, Ya. terus kemudian diberi akal yang lebih baik, melihat suatu kejadian, Iya, ini. akan nambah lagi gitu, Gitu. Pak, hidayah itu. Betul, Pak. Tapi kalau akli ya, ada seorang jenius ya, Iya. terkenal lah itu di dunia, menghitung kalau kita ingin ke galaksi yang lain, dihitung-hitung, ya ampun, oh my god, ternyata dari bumi kalau mau ke sana itu harus memerlukan 7.000 tahun sinar. Umur kita berapa? Itu sinar ya. Sinar itu kan masih kelipatan. Jadi istilahnya 1 detik aja plus gitu. Itu 7.000 tahun Nggak akan sinar. nyampe umur kita, Pak. Akhirnya dia berkata, oh, I'm nothing. Masih ada sesuatu yang di atas sana. Tapi berhenti di situ. Nah, itu, Pak. Itu. Jadi kalau dia Nyari klik, lagi terus ya, akan dapat hidayah taufiknya itu, Pak. itu kurang klik ya. Jadi banyak orang yang dapat hidayah, tapi kemudian tidak ngulik lagi. Apa ya tadi ini ya? Kok buku rasaku beda ya? Oh, apa ya? Melihat kejadian sesuatu, misalkan tiba-tiba ada sebuah perusahaan terbakar gitu. Ya ampun, hartanya seorang owner hilang dalam sekejap, dalam kebakaran 3 jam. Hutangnya banyak, langsung bangkrut. Ya ampun, hartaku belum 1/10 saja belum. Kalau tiba-tiba kebakar juga. Nah ini kan. Iya, betul. Terus kemudian ada sesuatu yang menggerakkan. Tak. Kemudian lupa, lihat film, udah
Itu tadi kan hanya melankolis Iya, sejenak. Tapi kalau diikutin gitu ya, kalau diikutin seorang profesional, apakah dokter, apakah istilahnya apalagi ya, insinyur, pemborong, pengusaha gitu ya, kaya raya hebat, tanpa dia profesi dia itu tidak akan jalan lah, meninggal tiba-tiba. Nah itu Pak. Nah, akhirnya karyawannya hilang pekerjaan. Oh gitu ya, seandainya dia masih bisa mempunyai zakat infak sedekah, menebarkan kebaikan, kemungkinan anak saudaranya masih bisa meneruskan, membantu. Nah, betul. Kadang-kadang dengan meninggal, alhamdulillah dia mati. Bukan meninggal, dia mati. Jadi kadang-kadang kejadian itu tuh apakah menggetarkan hati kita? Saya kira itu hidayah. Apakah Anda memiliki sesuatu di Ramadan ini? Apakah Anda ada sesuatu yang menggetarkan? Apakah ada petunjuk yang bisa merubah gitu Pak ya? Yang akan bisa merubah? Kejar itu. Kira-kira apa ya? Nah, saya kira itu. Jumpa lagi dengan Duriat Mulia di YouTube yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.